Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksa Pramudia Pamungkas. Saya Muhammad Ilham. Kami dari kelompok 5 akan mengerjakan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan, di mana akan menanggapi 3 soal. Yang pertama yaitu majikan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa karyawan mereka menerima upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa diambil oleh majikan untuk menjamin pemenuhan hak upah bagi karyawan mereka. Yang pertama yaitu mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Majikan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara, termasuk upah minimum, jam kerja, dan pembayaran lembur. Dan yang kedua itu ada evaluasi pekerjaan dan penentuan upah yang adil. Melaksanakan evaluasi pekerjaan untuk menentukan tanggung jawab dan keterampilan yang diperlukan, kemudian menetapkan upah yang sesuai dengan standar industri dari tingkat pengalaman karyawan. Baik, poin ketiga yaitu transparansi dalam pembayaran, yaitu untuk memastikan bahwa struktur gaji dan komponen-komponennya dijelaskan dengan jelas kepada karyawan. Ini termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan potongan-potongan yang mungkin ada. Dan yang keempat itu ada pembayaran tepat waktu. Membuat sistem yang menjamin bahwa gaji dibayarkan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Baik, Keterlambatan dalam pembayaran gaji bisa mengakibatkan masalah keuangan bagi karyawan dan merusak kepercayaan mereka terhadap perusahaan. baik, lanjut menanggapi soal yang kedua yaitu langsung saja. Dengan semakin terbukanya perbatasan dan pertukaran budaya antar negara, elemen-elemen budaya seringkali berpindah dan diadaptasi oleh berbagai bangsa. Kurangnya pengakuan resmi, beberapa elemen budaya Indonesia mungkin belum didaftarkan atau diakui secara resmi di tingkat internasional, sehingga mudah diklaim oleh bangsa lain. Popularitas dan kekayaan budaya. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan menarik, membuat budaya ini menarik untuk diadopsi atau diklaim oleh bangsa lain. Nah, dan dampak positifnya itu dampak positif promosi budaya, klaim budaya oleh bangsa lain dapat meningkatkan kesadaran dan minat internasional terhadap budaya Indonesia. Hal ini dapat membuka peluang untuk pariwisata dan pertukaran budaya. Kemudian dampak negatifnya yaitu kehilangan hak cipta budaya. Klaim oleh bangsa lain bisa mengakibatkan kehilangan hak cipta atau pengakuan internasional atas budaya tersebut yang dapat merugikan Indonesia. Jadi kesimpulannya itu klaim budaya oleh bangsa lain itu untuk memiliki dampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan budaya Indonesia. Oleh karena itu penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk lebih aktif dalam melindungi budaya mereka di tingkat nasional dan internasional. Ini bisa dilakukan melalui pendaftaran resmi budaya UNESCO, peningkatan promosi budaya di luar negeri, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Baik, saya akan menanggapi yang terakhir yaitu dampak positif. Peningkatan kesadaran dan informasi teknologi informasi dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi mengenai nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan pentingnya bela negara. Konten yang edukatif dan inspiratif dapat meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya berkontribusi bagi negara. Fasilitas partisipasi dan keterlibatan. Media sosial dapat digunakan untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bela negara, seperti kampanye sosial, acara kepedulian lingkungan, dan program sukarelawan. Ini memungkinkan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dan merasa menjadi bagian dari komunitas yang peduli terhadap negara.
baik tantangan utama yang dihadapi yaitu penyebaran informasi yang tidak akurat. Media sosial seringkali menjadi sarana penyebaran hoax dan informasi yang tidak akurat. Informasi yang salah dapat merusak pemahaman generasi muda tentang isu-isu penting termasuk yang berkaitan dengan bela negara dan menimbulkan perpecahan atau sikap apatis. Jadi untuk mengoptimalkan manfaat teknologi informasi dari media sosial dalam membangun karakter bangsa yang kuat, yaitu perlu pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat. Sangat diperlukan edukasi yang terus-menerus tentang penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab, serta penyediaan konten yang bermutu tinggi dapat membantu mengarahkan energi dan kreativitas generasi muda dan ke arah yang positif. Nah, dengan demikian teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk membangkitkan semangat bela negara dan membangun generasi yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan. Baik, mungkin cukup sekian tanggapan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.